Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, para alim ulama, wabil khusus orang tua dari Ananda Muhammad Zofino Andrianto Syahputra, yaitu Bapak Haryanto dan Ibu Ayu Lestari. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita bisa hadir berkumpul di kediaman Bapak Haryanto ini, memenuhi undangan beliau dalam rangka tasyakuran akikoh sekaligus juga khitan Ananda Muhammad Zofino. Tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana harapan dari kedua orang tua beliau, mudah-mudahan Ananda ini menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan kelak berguna kehidupannya bagi bangsa dan negaranya. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akikoh. Akikoh itu memotong kambing, kemudian sekaligus khitan, memotong burung. Jadi akikoh niku sama akhitan ini potong kambing sekaligus juga potong burung. Niku panjenengan pingin burungnya apa pingin kambingnya, Pak? Burungnya ndak usah ya, pingin kambingnya saja. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun dalam posisi hujan semacam ini kita masih bisa bersama-sama untuk ngaji. InsyaAllah nanti tidak lama, karena posisi begini sebenarnya agak berat untuk ngaji. Bagaimana juga meninggalkan sinetron Ikatan Cinta Yo Abot, sehingga kemudian kita harus hadir bersama di tempat ini. Tadi sudah dibacakan Al-Barzanji, tadi Mahallul Qiyam. Ada potong rambutnya enggak? Tidak ada ya, karena sudah berapa tahun tuh ini? Sudah 10 tahun ya, 10 tahun. Jadi tidak perlu potong rambut ya, diganti potong burung tadi, sehingga Ananda ini insya Allah juga akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul dengan diadakannya pembacaan maulid di malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu para jamaah sekalian, masalah akikoh dan khitan ini nanti di akhir saja ingin saya sampaikan beberapa hal. Ada ungkapan dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau mengatakan, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena dia hidup tidak pada zamanmu. Didiklah anak-anakmu itu sesuai dengan zamannya, karena dia hidup bukan pada zamanmu. Artinya mendidik anak itu memang seyogianya menyesuaikan dengan waktu kelahiran dia. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah keluargamu, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Oleh Sayyidina Ali, ayat ini disampaikan kemampuan kita untuk menjaga diri kita dan anak-anak kita dari siksa api neraka itu
jalurnya harus lewat pendidikan. Tapi di dalam ayat itu Allah dahulukan orang tua itu. Ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum nar. Baru kemudian keluargamu dari siksa neraka. Maka kalau kita ingin anak-anak kita itu, Bapak Ibu sekalian, menjadi anak yang soleh atau solihah, maka yang pertama kali harus dididik untuk soleh dan solihah itu adalah orang tuanya sendiri. Ketika orang tuanya itu soleh dan solihah, maka insya Allah nanti anaknya itu hanya akan mengikuti. Tapi kalau seandainya anak-anak itu tidak mengikuti apa yang kemudian kita sampaikan, ada kemungkinan karena kita kurang soleh, atau kita belum mendidik diri kita untuk menjadi soleh, lalu anak-anak itu menjadi sulit untuk mengikuti kita. Bahkan bisa jadi juga kalau kita dalam posisi tidak soleh, anak-anak yang mengikuti kita itu pun menjadi tidak soleh. Makanya Sayyidina Ali katakan, melewati pendidikan, didik dulu dirimu, baru kemudian anak-anakmu, insya Allah mereka akan mengikutimu. Nah, saya teringat Bapak Ibu, Sayyidina Ali itu juga memberikan beberapa tips. Ada 3 tips untuk mendidik anak itu. Kata beliau, pertama, jadikan dia atau pergauli anak itu laksana dia sebagai seorang raja. Itu ketika si anak itu berusia 0 sampai kemudian 7 tahun. Jadi di usia 0 sampai 7 tahun itu pendidikan, kata Sayyidina Ali, itu harus dididik dia sebagaimana kita menjadikan dia sebagai seorang raja. Apa maksud dijadikan sebagai seorang raja itu? Apakah semua kebutuhan dia dituruti? Apa yang dia minta dikasih semua? Tidak. Maksudnya itu adalah seandainya anak itu misalnya dipanggil, kita memanggil dia atau dia memanggil kita, maka segeralah untuk datang kepada dia. Mengapa demikian? Karena ternyata Bapak Ibu, otak si anak itu di usia 0 sampai 7 tahun itu paling besar pembentukan di dalamnya, sampai 70% pembentukan otak itu ada pada usia 0 sampai 7 tahun itu. Sehingga rekaman dia kepada orang tuanya, apa yang dikatakan orang tuanya itu sangat kuat. Maka seandainya si anak itu membutuhkan kita, serepot apapun panjenengan, datanglah kepada dia. Anggap dia laksana seorang raja yang memanggil pembantunya. Mengapa demikian? Karena kalau seandainya dia memanggil kita, kita segera datang kepada dia, itu sudah terekam di dalam benaknya, di dalam hatinya, di dalam otaknya. Maka nanti panjenengan akan heran ketika dia misalnya usia sudah dewasa, panjenengan sudah dalam posisi sepuh, panjenengan memanggil dia, dia akan segera datang memenuhi panggilan itu. Bahkan dikatakan oleh para ahli itu, seyogianya misalnya kalau si anak mau tidur, ya di punggung dia dipukul-pukul, dielus-elus, itu nanti pada saat panjenengan dalam usia sepuh pun semacam itu. Panjenengan akan dipijiti sama dia sampai panjenengan tertidur tanpa kemudian ada keluh kesah daripada dia. Jadi ini penting untuk difahami, antara 0 sampai 7 tahun itu orang tua harus hati-hati dalam mendidik anak. Jangan sampai dia kecewa, jangan sampai juga dia merekam sesuatu yang tidak baik tentang orang tuanya, karena nanti pada saatnya nanti kita membutuhkan dia akan melakukan kepada kita sesuatu yang kita lakukan pada dia di saat usianya 0 sampai 7 tahun itu. Itu yang pertama. Lah yang kedua, di usia 8 sampai 14 tahun, itu kata Sayyidina Ali, perlakukan dia laksana seorang tawanan. Pripun niki? Kebalikannya dari yang pertama tadi.
Tawanan niku tidak dimaknai bahwa anak itu dipenjara, dimasukkan kamar, dikancing, tidak semacam itu. Maksudnya di usia 8 sampai 14 tahun itu kedisiplinan dia harus diperhatikan. Mengapa demikian? Karena perubahan dalam diri si anak itu sedang banyak terjadi, terutama ngapunten kaitannya dengan masalah seksnya, masalah kebutuhan seksualnya. Dia akan mulai mengenal pubertas sampai kemudian dia mulai mengenal lawan jenisnya. Dan itu orang tua pada usia yang semacam itu harus benar-benar mencoba untuk mengendalikan si anak. Jangan dituruti semuanya, tapi juga jangan dikekang terlalu kuat. Seandainya dia mau pergi, beri kepada dia waktu antara jam sekian sampai jam sekian. Perhatikan itu apakah dia tepati atau tidak. Maka kalau seandainya hal itu kemudian bisa dilaksanakan dengan baik, di usia yang demikian itu 8 sampai 14 tahun itu si anak itu benar-benar nanti akan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak Ibu ngapunten, Imam Syafi'i itu ketika si anak mendekati akil baligh, itu beliau setiap selesai sholat malam itu mesti ngingok lihat putranya itu. Ngapunten, yang dilihatnya apa? Ngapunten, yang dilihat Imam Syafi'i itu adalah celana si anak itu apakah basah apa tidak. Setiap malam setelah sholat malam mesti Imam Syafi'i itu ngingok celananya anaknya itu basah apa enggak. Lah satu hari beliau lihat ternyata sudah basah. Maksudnya sudah mimpi basah. Maka setelah itu Bapak Ibu, keesokan harinya tetangga-tetangganya Imam Syafi'i itu dikumpulkan. Lalu dikatakan oleh Imam Syafi'i, wahai manusia seluruhnya, wahai masyarakat. Akhirnya dikatakan, seandainya anakku ini nanti memiliki kesalahan yang menurut kalian tidak benar, tolong diingatkan. Seandainya dia keliru, tolong diingatkan. Setelah itu disyahadatkan sekali lagi putranya Imam Syafi'i itu. Karena pada waktu itulah dia mulai masuk akil baligh. Makanya ada juga kemudian orang mengatakan ketika seorang anak itu sudah mimpi basah, maka dia perlu diislamkan lagi dengan cara disyahadatkan. Meskipun sebenarnya dia sudah Islam. Hanya maknanya apa? Ketika si anak itu sudah mimpi basah, berarti pada waktu itu segala macam hal yang sifatnya wajib dari syariat menjadi kewajiban dia. Nah, dia berbuat salah, yang menanggung adalah dia sendiri. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kata Sayyidina Ali, usia 15 sampai 21 tahun itu harusnya si anak itu diperlakukan sebagai seorang sahabat. Napa maknanya? Jadikan anak kita itu sebagaimana kita bersahabat dengan seseorang. Kalau bicara, bicaralah dari hati ke hati. Jangan kemudian dipaksa, tapi sampaikan dengan kebaikan hati kita. Berikan kepada dia tanggung jawab yang lebih berat dibanding masa sebelumnya. Maka kalau itu kemudian bisa dilakukan dengan baik, dia akan bisa nampak perubahan di dalam dirinya. Misalnya kepada adik-adiknya, dia bertanggung jawab, dia tidak pernah bisa marah secara langsung kepada adiknya, dia lebih cenderung untuk menasihati dan sebagainya. Itu 3 tahapan pendidikan ini yang kemudian menurut Sayyidina Ali bisa menjadikan seorang anak itu benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia kemudian akan menjalankan tugasnya sebagai seorang anak sebagaimana yang diharapkan oleh orang tuanya. Ini masalah pendidikan dari Sayyidina Ali itu semacam itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, begini, saya ingin sedikit memberikan penjelasan masalah akikah dengan khitan ini.
akikoh itu sebenarnya makna aslinya itu adalah memotong rambut si bayi, gitu. Hanya karena ini yang diakikoh ini sudah tidak bayi lagi, maka potong rambutnya juga tidak dilakukan. Maka kemudian bagaimana? Kita perlu memahami, para ulama itu sebenarnya memahami hukum akikoh itu juga berbeda-beda. Ada ulama mazhab Hanafi, mereka justru mengatakan bahwa akikoh niku hukumnya adalah makruh. Jadi mazhab Hanafi niku memahami makna akikoh niku hukumnya makruh. Kemudian yang kedua, mazhabnya Imam Malik memahami hukum akikoh itu sebagai sunnah. Termasuk di dalamnya mazhabnya Imam Syafi'i dan mazhabnya Imam Hambali. Jadi mayoritas ulama itu mengatakan namanya akikoh itu hukumnya sunnah. Kecuali satu, mazhabnya Imam Hanafi mengatakan hukumnya apa? Makruh. Adakah yang mengatakan wajib? Ada, yaitu mazhabnya Imam Daud Az-Zahiri atau mazhabnya Az-Zahiri. Lah ini sudah tidak ada ini. Nah bagaimana? Apa yang menjadi dalil mereka? Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan kullu ghulam rahinatum bi aqiqatihi. Setiap anak yang lahir itu tergadaikan dengan akikohnya. Nah, tuzbahu anhu yawma sabihi wa yu'laku ra'suhu wa yusamma. Lalu dia diberi nama, dipotong rambutnya, kemudian juga pada hari ketujuh itu dipotongkan kambing. Lah dari sini nanti kita akan memahami bagaimana hukumnya, ngapunten, bagaimana hukumnya kalau anak itu diakikoh lebih dari hari ketujuh. Jadi berdasarkan pendapatnya para ulama tadi, memahami hadis Nabi ini akan nampak nanti bagaimana hukumnya orang yang mengakikohi anak lebih dari hari ketujuh. Lah nek panjenengan rujuk kepada mazhab Daud Az-Zahiri, maka ngapunten, akikoh ini karena sudah lebih dari hari ketujuh menurut beliau tidak sah. Menurut Imam Daud Az-Zahiri. Mengapa tidak sah? Karena sudah lebih dari hari ketujuh. Tapi kalau menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, sebenarnya waktu yang paling afdal mengakikohi anak itu hari ketujuh. Tapi kalau misalnya lebih dari hari ketujuh tidak ada masalah. Makanya misalnya begini, Imam Malik itu Bapak Ibu sekalian mengatakan kalau seandainya ada orang tua mengakikohi anak kurang dari hari ketujuh, boleh. Hari ketujuh afdol, lebih dari hari ketujuh boleh. Begitu juga dengan Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Imam Hambali niku hari ketujuh afdol, hari ke-14 kalau tidak bisa hari ketujuh, kemudian begitu seterusnya sampai kelipatan 7. Kalau Imam Syafi'i beda lagi. Beliau mengatakan di dalam Kifayatul Akhyar, kalau tidak bisa hari ke-7, bisa kemudian nanti di hari ke-40. Mengapa hari ke-40? Hari saat si ibu dari bayi itu selesai apa? Masa nifasnya. Nek masa nifasnya si ibu sudah selesai kok belum mampu juga akikoh, maka kemudian diakikohi anak itu pada usia 2 tahun. Mengapa 2 tahun? Setelah si bayi itu selesai dari apa? Nyusu, disapi. Kalau selesai dari nyusu kok belum juga bisa diakikoh, akikoh dia pada tahun ke-7 kelahiran dia, maksudnya pada usia 7 tahun. Karena apa? Usia 7 tahun itulah pertama kali si anak itu diperintah oleh Nabi untuk sholat. Usia 9 tahun kemudian menjadi wajib, kalau seandainya dia tidak mau sholat baru boleh dipukul. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, kalau menurut 4 mazhab, 3 mazhab maksud saya, itu tidak ada masalah dengan akikoh lebih dari ke-7 ini. Jadi seperti Ananda Muhammad Zofino ini diakikoh pada usia 10 tahun,
ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Berarti orang yang memahami tidak sah itu mengambil pendapatnya dari Imam Daud Az-Zahiri yang sekarang itu mazhabnya sudah tidak ada. Jadi sekarang sudah tidak ada mazhab Daud Az-Zahiri itu yang memahami hadis Nabi itu hanya secara teks saja. Dikatakan tuzbahu anhu yauma sabihi, hari ketujuh di akikah, maka kalau lebih dari hari ketujuh dipandang menjadi tidak sah. Jadi Bapak Ibu sekalian, masalah hari ketujuh itu adalah masalah afdolnya. Ngapunten, saya berikan pemahamannya begini. Nek misalnya sekarang sholat zuhur jam setengah 12, misalnya loh ya, setengah 12 siang, itu awal waktu sholat zuhur. Seandainya panjenengan sholatnya itu jam 12 siang, boleh apa enggak? Boleh. Sekarang sekitar jam berapa? Setengah 3-an lebih sedikit nanti asar. Nek panjenengan sholat zuhurnya jam 2 siang, boleh apa enggak? Boleh. Artinya apa? Rentang waktu antara jam setengah 12 sampai jam setengah 3 itu waktu zuhur semua. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdol, sholat zuhurnya jam 12 apa setengah 12? Mesti kita bilang jam setengah 12 karena di awal waktu. Tapi sholat zuhur jam 12, jam 1 atau jam 2 itu masih bagian dari waktu sholat zuhur. Sah atau tidak? Sah. Ini juga begitu. Akikah itu hari ketujuh niku adalah hari yang paling utama. Tapi kalau seandainya tidak mampu pada hari ketujuh itu, maka dia boleh diakikah lebih dari hari ketujuh. Apakah sah? Sah. Itu loh. Makanya Bapak Ibu sekalian tidak perlu terlalu pusing misalnya untuk memikirkan apakah harus hari ketujuh atau lebih. Tergantung panjenengan. Ngapunten Bapak Ibu, panjenengan coba deh bayangkan seandainya ada seorang istri melahirkan. Ya, lahiran harus operasi sesar, ngapunten, ternyata terjadi pendarahan. Si anak juga harus masuk inkubator misalnya, tidak bisa segera dibawa. Itu kira-kira suami yang baik itu ngurusi istrinya yang lagi sakit itu atau ngurusi wedus? Ya ngurusi bojone. Lah nek dia malah ngurusi istrinya, ngurusi wedus, anaknya kemudian nanti lebih parah sakitnya, itu tentu dia menjadi seorang suami yang enggak bertanggung jawab. Jadi mestinya memang dia ngurusi dulu istri sama anaknya. Lah beda kalau misalnya istri lahirannya normal, tidak ada masalah, si bayi juga tidak ada masalah, maka ketika hari ketujuh dan juga ada rezeki, maka pada waktu itu segeralah untuk diakikah. Gitu loh. Tapi kalau misalnya ada masalah biaya dan sebagainya, tidak ada masalah untuk kita mengundur waktu akikah itu lebih dari hari ketujuh. Lah semacam ini kan Ananda Muhammad Zofino ini di usia 10 tahun baru diakikah. Ya tidak ada apa, tidak masalah juga. Ya mungkin baru sekarang ada kelebihan rezeki, atau bisa jadi baru sekarang ada keinginan untuk mengakikahi, lah kemarin belum memahami, bisa jadi juga. Jadi tidak ada masalah. Kemudian Bapak Ibu, bahkan tentang jumlah hewan yang diakikah pun begitu. Biasanya dalam syariat itu difahami akikah anak laki-laki itu berapa ekor kambing, Pak? 2 ekor. Kalau perempuan 1 ekor. Lah bagaimana misalnya punya anak laki-laki tapi tidak mampu untuk 2 ekor kambing? Ya 1 ekor dulu tidak apa-apa. Wong Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin itu oleh Rasulullah diakikahi masing-masing 1 ekor kambing. Yang enggak boleh itu tukok ke sekilo sik dibagi-bagi, ki akikah anakku lho ini. Itu enggak boleh nih. Ya harus apa? Ya harus 1 ekor kambing. Lah sekarang 1 ekor kambing, misalnya 2 bulan ke depan baru punya rezeki lagi, baru kemudian diakikah lagi, enggak apa-apa. Yang penting itu adalah akikahnya itu kalau bisa jangan tidak dilakukan. Usahakan mengakikahi anak. Mengapa demikian? Bapak Ibu, kalau menurut
Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, orang yang diakikoh sama tidak diakikoh itu besok di akhirat baru terlihat bedanya. Nah, sekarang kan tidak beda tuh, yang diakikoh sama tidak diakikoh sama semua. Nah, ini bapak-bapak juga saya tidak tahu dulu diakikoh apa enggak gitu kan. Ya, tidak diakikoh, bisa jadi juga. Lah tidak ada bedanya. Podo-podo doyan wedhus ya sama juga semua. Tapi nanti di akhirat baru terlihat. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwasanya anak yang diakikoh itu Bapak Ibu bisa saling mensyafaati dengan orang tuanya. Tapi kalau anak tidak diakikoh, besok di akhirat itu tidak bisa saling mensyafaati. Apa maksudnya? Bisa saling tolong menolong. Jadi kalau ada orang tua mengakikohi anaknya, besok pada hari kiamat itu si anak itu bisa membantu kepada orang tuanya. Bahkan kemudian orang tuanya bisa membantu pada si anak itu. Tapi kalau seandainya tidak diakikohi, maka pada saat itulah kemudian orang tua itu terjadi ngapunten penyesalan di dalam dirinya saat melihat ada anak orang lain membantu ayahnya, membantu ibunya, tapi dia tidak bisa dibantu oleh anaknya sendiri. Mengapa demikian? Karena Rasulullah katakan kullu ghulam rahinatum biaqiqatihi. Anak yang lahir itu ditembus dengan akikohnya, dia tergadaikan. Ngapunten, tergadaikan niku maknane pripun? Gini Bapak Ibu, panjenengan misalnya punya laptop, panjenengan butuh uang, panjenengan gadaikan. Ya, panjenengan gadaikan, panjenengan dapat uang dari pegadaian, laptop panjenengan tinggal. Ngapunten, niku statusnya laptop itu masih milik panjenengan apa enggak? Masih milik panjenengan enggak? Barang yang sudah panjenengan gadaikan itu masih milik panjenengan apa betul? Masih. Karena apa? Ternyata kalau ditembus dia menjadi milik kita. Tapi kalau enggak ditembus, dia menjadi milik mereka. Artinya apa? Kita punya barang kita gadaikan. Ini kalau dikatakan bukan milik kita, kalau saya tembus nanti ya menjadi milik saya. Kalau dikatakan ini milik kita, tidak bisa juga kita gunakan. Karena kita sudah mendapatkan uang dari pegadaian itu, kemudian barang kita titipkan pada mereka. Anak itu demikian. Nak dikatakan kemudian anak ini bukan anak saya, wong nyatanya lahirnya dari rahim istri saya. Kalau dikatakan ini bukan dikatakan anak saya, kok belum diakikoh gitu loh. Jadi masalahnya itu adalah nanti di akhirat baru terlihat. Maka saya sering anjurkan dalam pengajian semacam ini, ngapunten, nek misalnya panjenengan orang tuanya dulu ndak mengakikohi panjenengan, ya sudahlah, mungkin memang karena bisa jadi kurang pemahaman, atau bisa jadi juga memang belum ada rezeki. Lah sekarang panjenengan punya keturunan, usahakan anak itu diakikoh meskipun usianya sudah 10 tahun. Jangan tidak diakikoh. Ini pentingnya akikoh itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau di kehidupan dunia ini tidak ada bedanya anak diakikoh sama tidak diakikoh. Tidak ada bedanya. Tapi besok di akhirat itu baru panjenengan akan melihat, syukur alhamdulillah saya waktu di dunia pernah mengakikohi anak saya. Panjenengan dapatkan syafaat dari si anak itu. Tapi panjenengan akan menyesal melihat nanti anak yang tidak diakikoh itu. Dikatakan ini anak saya kok dia tidak bisa nolong saya, ya belum ditembus. Itulah sebabnya Bapak Ibu, akikoh itu meskipun dia tidak wajib, tapi sunnahnya itu hampir mendekati kewajiban. Ngapunten, nek misalnya di sini saya kira ya banyak juga tuh yang punya ternak kambing. Ya, misalnya petani punya ternak kambing. Ngapunten, kambingnya itu jangan cuma dijual pas Idul Adha, ya buat anak barang itu ya dibeleh gitu loh untuk akikoh. Kita ngingu wedhus banyak, begitu masuk Idul Adha cuma dijual. Tapi anak-anak kita tidak diakikoh, kita tenang-tenang saja. Ini masalah nantinya. Makanya kalau bisa itu ambil dari ternak itu misalnya satu untuk anak yang ini, lah tahun depan masih ada untuk anak yang ini. Supaya apa? Tugas kita sebagai orang tua itu terpenuhi. Kita bisa menebus mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kaitannya dengan akikoh.
Bapak Ibu. Lalu kemudian, ngapunten, ini sedikit saya sampaikan. Mengapa sih waktu akikoh itu seringkali dibacakan begini, Al-Barzanji? Ini karena tidak masih bayi. Kalau masih bayi sudah digendong-gendong, dimarhabani, kemudian dipotong rambutnya kan. Lah mengapa orangnya akikoh itu kok harus dimarhabani, harus dibacakan Barzanji? Ngapunten, sebenarnya dikatakan harus ya tidak harus. Hanya masalahnya begini. Dulu zaman Nabi itu Bapak Ibu, kalau ada bayi yang baru lahir, ya, itu pertama kali itu dibawa kepada Rasulullah. Dibawa kepada Nabi sambil dibawa 1 atau 3 butir kurma, kasihkan sama Nabi. Si bayi digendong kasihkan sama Nabi, sak kurma-kurmanya kasihkan sama Nabi, lalu dikunyah oleh Rasulullah. Lah kurma yang dikunyah itu kan bercampur dengan air ludahnya Nabi, baru sampai halus dimasukkan ke langit-langitnya si bayi itu. Mengapa demikian? Barokahnya ludahnya Rasulullah itu nanti akan memberikan kebaikan untuk si bayi. Nek ngapunten nek panjenengan aja nyontoh ngaten niku. Nanti ndak panjenengan nanti ayo kene tak tahning gitu. Wah, panjenengan ngerokok kabeh baru kunyah apa namanya? Kunyah kurma insyaallah watuk-watuk bayine niku. Makanya hati-hati. Ini maksud saya itu apa? Tahnik itu sesuatu yang dilakukan pada masa Nabi. Sekarang juga ada sih orang yang semacam itu. Bawa kepada para ulama sepuh itu. Tapi ya itu tadi mesti hati-hati juga, nanti mengharapkan keberkahan ternyata yang dapat itu bukan barokah gitu loh. Sehingga kemudian ditahnik dia. Nah sekarang kita tidak bisa temukan itu karena Rasulullah SAW sudah tidak ada. Ngapunten Bapak Ibu, coba deh panjenengan bayangkan, seandainya Rasulullah itu sekarang ada, ya, hadir langsung di hadapan kita, dan panjenengan punya bayi, bahkan udah tidak bayi saja, itu panjenengan kira-kira bawa kepada Nabi minta ditahnik ngapunten? Ya mesti dibawa ke Nabi, minta ditahnik. Karena air ludahnya Rasulullah itu penuh dengan keberkahan. Dan ini memang berbeda dengan ludah kita. Itu memang berbeda. Makanya kemudian ketika anak diakikoh, kita tidak bisa lagi ketemu dengan Rasulullah. Apa yang dibacakan? Maulid ini. Kata Nabi, man shalla alayya inda qabri sami'tuhu wa man shalla alayya min ba'idin u'limtuhu. Siapa yang membaca solawat kepadaku di sisi makamku, aku akan mendengarnya. Siapa yang bersolawat padaku dari kejauhan, maka akan disampaikan kepadaku. Maka maknanya adalah ingin kita menyampaikan kepada Rasulullah, ini ada salah seorang umatmu ya Rasul yang baru lahir. Gitu loh. Memperkenalkan diri si anak ini kepada Rasulullah lewat jalan pembacaan solawat. Mula nak panjenengan misalnya pingin kenal dengan Nabi itu, salah satu cara yang paling mudah untuk berjumpa atau bahkan untuk memperkenalkan diri kepada Nabi itu banyak-banyak membaca solawat kepada Rasulullah. Karena kata Nabi itu tadi, siapa yang solawat padaku di sisi makamku, aku mendengarnya. Dan siapa yang solawatnya jauh dari makamku, diberitahukan kepadaku. Ya Allah, ya Rasulullah, ini si fulan sedang baca solawat untukmu. Bahkan Nabi itu menyampaikan juga, siapa yang membaca salam kepadaku, assalamu alayka ya Rasulullah, maka Nabi itu dari alam barzahnya akan menjawab salam itu. Ini menggambarkan apa? Hubungan kita dengan Rasulullah. Maka ketika berjanji tidak mesti berjanji, bisa simtud duror, bisa diba dan sebagainya. Tapi yang pasti bacaan-bacaan maulid, bacaan solawat yang ada di dalam maulid itu akan menghantarkan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga si bayi yang tadi diakikoh itu dikenal oleh Rasulullah. Itu loh yang kemudian diinginkan oleh para ulama. Makanya sejak dulu kalau ada orang akikoh biasanya dibacakan maulid, terutama apa? Berjanji. Nek sekarang beda. Nek berjanji habis itu dangdutan gitu loh. Apakah boleh? Ya boleh saja, tapi kalau bisa jangan lupakan kemudian berjanjinya.
Karena yang akan mengundang keberkahan itu adalah maulid ini. Gitu. Makanya Ananda Muhammad Zofino ini meskipun sudah 10 tahun dibacakan maulid ini, insya Allah juga sama maknanya. Kita memperkenalkan diri Ananda ini untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, jadi itu kaitannya dengan masalah akikoh. Sekarang bagian terakhir yang ingin saya sampaikan, masalah khitan. Khitan ini sebetulnya kalau yang saya fahami itu yang pertama kali dikhitan itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu dikhitan Bapak Ibu, itu sing khitan yo dia sendiri, ndak dikhitan ke. Khitan pakai kampak yo dipotong sendiri. Itu Nabi Ibrahim, dan usia pada waktu itu sekitar 80 tahun. Jangan bisa bayangkan, udah ada yang usia 80 tahun enggak di sini. Nah, panjenengan kira-kira segitu usianya Nabi Ibrahim itu khitan sendiri. Mengapa demikian? Ya untuk mensucikan dirinya. Nah, lalu turun temurun sampai kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khitan itu kemudian disyariatkan. Nah, masalahnya sekarang Bapak Ibu, kira-kira anak itu usia berapa oleh syariat dianjurkan untuk dikhitan? Kalau secara umum mazhab-mazhab itu ada yang mengatakan waktunya itu waktu wajib, ada waktu sunnah, ada waktu makruh. Waktu makruh itu pada usia hari ke-7 dari kelahirannya. Apakah ada orang yang mengkhitan anaknya pada hari ke-7? Ada. Sekarang sudah mulai banyak loh yang mengkhitan anaknya pada masa bayi itu. Banyak mulai sekarang. Padahal ada ulama yang mengatakan itu makruh. Karena apa? Menyerupai kaum Yahudi. Kaum Yahudi itu dikhitan biasanya pada hari ke-7 itu mengikuti Nabi Ibrahim yang mengkhitan Ishak pada hari ke-7. Jadi Nabi Ishak itu dikhitan oleh Nabi Ibrahim itu usianya 7 hari, Pak. Panjenengan bisa bayangkan bayi yang segitu itu dikhitan. Dan sekarang itu kemudian banyak juga yang melakukan itu. Hanya seperti Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan ya tidak ada masalah juga Imam Ahmad bin Hanbal tidak ada masalah juga mengkhitan anak pada usia 7 hari. Karena apa? Bukan mengikuti tradisinya dari Yahudi, karena memang itu juga tidak ada masalah. Yang penting anak itu siap untuk dikhitan. Tapi mayoritas ulama tidak begitu. Hari ke-7 itu difahami sebagai hari yang makruh untuk mengkhitan. Lalu pada hari yang sunnahnya itu adalah sebelum dia akil balik. Kapan itu? Ya sekitar usia 7 tahun. Jadi kalau anak itu sudah 7 tahun Bapak Ibu, itu sudah sunnah hukumnya dikhitan. Karena setelah itu dia akan dianjurkan untuk menunaikan apa? Sholat. Harapannya ketika perintah sholat sudah disampaikan kepada dia, posisinya sudah khitan. Ini loh. Jadi kan susah sekali kalau seandainya anak belum dikhitan tapi dia sudah balik. Makanya ketika sudah balik hukumnya tidak sunnah lagi tapi wajib, harus dia dikhitan. Jadi harus dikhitan supaya apa? Supaya sholatnya juga menjadi sah. Apakah kalau anak tidak dikhitan itu kemudian tidak sah sholatnya? Ya bisa juga sah, bisa juga tidak. Kenapa demikian? Ngapunten, maaf ya, misalnya kalau si anak itu pipis, kalau dia belum dikhitan, misalnya ngapunten, ujungnya tempat keluar pipis itu dibersihkan pun bagian dalamnya itu mesti ada najisnya. Tidak akan hilang kecuali kalau kemudian itu dikhitan. Kalau itu dikhitan dia bisa bersih sampai ke dalam. Makanya ada ulama yang berpendapat seandainya ada orang yang dewasa, ya, kalau dia belum dikhitan tidak sah atau tidak boleh dia dijadikan sebagai imam. Makanya bapak-bapak durung khitan gitu, jangan jadi imam ya panjenengan ya. Ada yang belum dikhitan Pak, sudah dikhitan semua. Ya, jadi kalau sudah dikhitan tidak ada masalah. Kalau belum dikhitan itu tidak boleh jadi imam menurut sebagian ulama. Nah,
itu sebabnya kemudian dia dikhitan. Maka ketika usia sudah wajib itu ya harus dikhitan, dihilangkan itu. Sehingga semua pada bagian tempat keluarnya pipis tadi itu sudah bersih. Karena kalau tidak, dia berarti dalam sholatnya dia membawa kepada najis itu. Hanya memang itu tadi namanya juga pendapat fikih. Para ulama itu bisa saja berbeda-beda. Ada yang memahami meskipun tidak dikhitan, dia tetap sah sholatnya. Mengapa? Najisnya itu namanya najis batini, najis batiniah, najis bagian dalam yang tidak terlihat. Sama misalnya ngapunten panjenengan, perut panjenengan itu kan bisa jadi ada najisnya kan, yang akan keluar pada besok hari misalnya. Panjenengan berarti membawa najis juga. Maka oleh sebagian ulama itu kan dikatakan sebagai najis yang tersimpan itu tidak ada masalah. Tapi karena dia memang bisa dibersihkan, seyogianya dia dikhitan. Itulah sebabnya para ulama itu memahamkan kepada kita orang yang Islam itu ketika balik wajib hukumnya untuk dikhitan. Ini ngapunten nggih Bapak Ibu, kalau misalnya ada orang non muslim baru masuk Islam, itu nek menurut panjenengan dia diajari sholat dulu napa disuruh khitan dulu? Non muslim baru masuk Islam, dia setelah disyahadatkan dia diajari wudhu sama sholat dulu napa dia khitan dulu? Ya diajari sholat sama wudhu dulu. Kok nek khitan ujuk-ujuk orang apa-apa kon dipotong wae gitu. Kok malah balik lagi dia. Makanya seyogianya dia diajari sholat dulu. Nanti setelah itu baru kemudian dia disuruh khitan. Bahkan ada yang mengatakan di kalangan ulama itu kewajiban khitan bagi orang dewasa itu ya pada diri dia. Ya dia sendiri yang mengkhitannya. Karena haram untuk melihat auratnya orang lain itu. Tapi ada tapinya, kalau memang tidak mampu, monggo datang ke tukang khitan biar dia khitan, gitu loh maksudnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang intinya khitan itu adalah untuk penyucian diri. Bahkan bagi wanita juga ada khitannya, tapi tidak sama seperti khitan pada laki-laki. Tapi intinya adalah supaya terjadi kesucian di dalam diri kita. Termasuk di dalamnya ngapunten setelah dia dewasa nanti, kalau dia menikah itu jauh lebih baik dia dikhitan ketika dia melakukan hubungan suami istri dibandingkan dia dalam posisi tidak dalam keadaan khitan. Ya, itu memang lebih menyehatkan. Maka sekarang misalnya seperti di Amerika itu orang-orang non muslim pada berkhitan semua. Karena mereka melihatnya dari segi kesehatannya. Tapi pada dasarnya sebenarnya syariat itu mensyariatkan adanya khitan itu untuk mensucikan diri, dan pemahaman suci itu berlanjut sampai kepada kesehatan orang yang dikhitan. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Ananda Muhammad Zofino ini mudah-mudahan setelah dikhitan, ngapunten ini sedikit saya titip pesan pada Pak Haryanto sama Ibu Ayu Lestari, mulailah untuk memisahkan si anak daripada orang tuanya. Jadi kalau misalnya bisa, kalau dalam syariat kalau anak itu sudah dikhitan, itu kalau bisa dia sediakan sendiri kamarnya. Sediakan sendiri. Ojo dikeloni terus. Ya, pokoknya dipisahkanlah. Kenapa? Dia sudah mulai dewasa itu. Dia punya privasi. Dia akan malu kalau misalnya meskipun orang tuanya tahu tentang kondisi dia akan malu. Bahkan kalau misalnya dia beradik, punya kakak atau punya adik misalnya, kalau bisa satu persatu kamarnya. Kalau misalnya tidak bisa satu persatu kamarnya, kasurnya dipisah. Jadi kalau misalnya dia punya kakak atau punya adik yang sudah hampir sama usianya misalnya, dipisah. Kalau tidak bisa pisah kamarnya, pisah kasurnya. Bikin mereka satu-satu kasurnya, sehingga mereka kemudian merasakan bahwa privasi mereka itu terjaga dengan dipisahkan dari orang tua maupun dari saudaranya sendiri. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mengabulkan doa-doa kita supaya menjadikan Ananda Muhammad Zofino Andrianto Syahputra ini menjadi anak yang soleh, diterima Allah akikahnya,
segera disembuhkan Allah dari khitannya, sehingga kemudian bisa menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan baginda Rasul Muhammad SAW dan mendapatkan kebaikan hidup minat dunia hatta al-akhirah. Ala hazihi niyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya kana. Shiratal ladzina. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعم يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصر الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا أمهاتنا مشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين. ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله. إياك نعبد صراط الذين. Alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu, lebih kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.